Kita punya waktu 35 menit dan tema tahun ini kan tentang inside out. Bagaimana dari dalam itu keluar. Lalu tema 2 bulan atau 3 bulan ini adalah intimacy. Dan bagaimana saya menggabungkannya, hari ini saya mau sharing tentang keluarga. Saya kasih judul Family Recipes atau bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Permisi tanya, siapa yang keluarganya sudah bahagia? Angkat tangan. Ya, boleh pulang. Udah boleh langsung makan siang. Nah, tadi saya dapat perenungan pagi dan saya catat bagaimana kita menghubungkan ketiga hal ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi keluarga kita yang kelihatan. Kita boleh rajin ke gereja, rajin menyembah Tuhan. Kita bisa ada di menara doa, tapi jangan lupakan keluarga kita. Yang kedua, jika keluarga kita kuat, yang di dalam nih kuat, domestik dalam negeri, sangat mudah kita menjadi berkat yang di luar sana. Karena percaya nggak kalau keluarganya kuat, gerejanya kuat. Kalau gerejanya kuat, kotanya kuat, bangsanya kuat. Banyak orang ngobrol di luar, pas cerita ngobrolin AI, ngobrolin padel. Orang selatan pada main padel gak sih? Serius? Wow. Udah 2 konfirmasi, yang pertama akan bangun Gilgal Center di PIK. Yang kedua adalah main padel. Dan cuaca di selatan tuh lebih dingin nih dari utara, bener gak sih? Enggak lagi AC. Oke. Jadi yang mereka ngobrolin tuh bisnis, gimana nih ya rupiah melemah nih, harga indeks turun nih. Nggak banyak yang membanggakan keluarganya. Bahkan ada yang nyembunyiin keluarganya, nggak enak diceritain, malu. Dan yang ketiga perenungan saya adalah gini, semakin kita intim dengan Tuhan, harusnya kita akan belajar banyak hal bagaimana keluarga kita semakin intim. Waktu saya belum punya Carissa, punya anak saya kenal dia sebagai bapak. Tapi kasih bapak lebih nyata saat saya punya anak. Oh, bapak tuh sayangnya kayak gitu. Sama seperti saya sayang sama anak saya sendiri. Jadi kayak di tengah-tengah krisis gini kita kan tagihan kan jalan terus nih, karena udah deket aja saya ngomong kan. Beli-beliin sound pakai US dollar, pakai euro segala macam gitu. Tapi saya gak takut. Karena saya gak pernah lihat anak saya di bawah tangga tuh stres gitu, sedih. Terus Carissa kenapa sedih? Besok makan gak ya? Uang sekolah dibayar gak ya? Sama seperti dia gak perlu mikirin, papanya yang mikirin. Saya percaya membangun gereja tuh punyanya Tuhan. Tuhan adalah kepala gereja, kita khawatir dia lebih sayang sama kita. Karena gerejanya yang kebangun ya kan nama Tuhan begitu. Terus satu saat dia tanya sama saya, Dad, masih kecil ya, Bapak di surga kayak gimana sih? Karena tiap hari kita doa Bapak kami tadi. Sama-sama Bapak kami yang ada di surga. Dia pakai bahasa Inggris, gue hafalin agak susah juga. Our Father which are in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, thy will be done. Lumayan Inggrisnya. Terus dia nanya gini, Dad, Bapak di surga tuh kayak gimana? Matang nih, anak pinter banget ya. Makanya susah punya papa pinter, anak pinter, nanyanya juga susah. Saya bilang, Tuhan jawab apa? Tuhan bilang, yang kayak kamu ajarin aja. Saya bilang, ya kayak Dedi. Loh, kok kayak Dedi? Dia kan hebat. Bener. Saya bilang Carissa setiap hari makan, minum, siapa yang sediain? Dedi. Tuhan juga begitu. Yang jagain Carissa siapa? Dedi. Kalau Ica lagi susah nangis, siapa yang peluk? Dedi. Nah, Bapak di surga tuh kayak Dedi. Makanya iblis rusak gambar papa yang ada di rumah. Bapak kita tuh seneng banget ngajak komunikasi. Bapak di rumah, Pak, aku ulangnya dapat 7. Pak, aku juara kelas. Dia bingung, papaku orang atau sapi? Pak, aku punya pacar. Pak, aku boleh camp gak? Tanya mami. Pak, aku hamil. Baru. Nah jadi, coba anak-anak kalau di sebelah ada papanya, lihat sebentar papanya. Sebentar aja, jangan lama-lama. Aku juga takut. Nah, itu pembukaan aja. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa nge-link tema tahun ini, tema 2 bulan ini, dan khotbah yang kita akan belajar.
Mungkin yang single bilang, aduh salah datang, saya bersyukur. Jadi kalau orang selatan mau cari calon suami, calon istri terbaik tempatnya di sini. Udah resmi, saya sahkan. Saya bangga, kalian yang dibanggakan tepuk tangannya fales. Oke. Ini udah paling culture-nya selatan segini tepuk tangannya. Coba tunjukkan ke selatan kalian seperti gimana. Orang utara sih sampai begini loh kalau tepuk tangan untuk Tuhan. Dah cukup pembukaannya khotbah sekarang. Jadi resep keluarga bahagia tuh banyak. Saya simpulkan 6 aja. Ini bukan segalanya, semua ada di Bible. Are you ready? Yang pertama, bahan yang baik. Jadi mau kita niru resep di YouTube, Michelin 3, Michelin 5, chef apa super chef. Ya tapi kalau bahannya gak bagus kan penting sayurnya, ikannya, cabenya. Papa saya nih orang Manado, mama saya Bandung, saya Jakarta. Kalau blaster tuh gini hasilnya. Dia tuh sejak operasi jantung 98 gak makan babi. Gak makan cumi, udang, kepiting, gak makan temen. Sehat banget sekarang 84 tahun. Nah kalau makan ikan ngajak dia agak susah karena dia punya karunia membedakan roh. Terus saya udah tahu nih gak ada habisin. Gak fresh ya? Iya nih ikan mati. Ya saya bilang kan semua mayat ikan. Gimana masaknya? Tapi ada satu kali saya ajak makan dia. Nah ini fresh nih, fresh. Dia semangat sekali makannya. Terus bilang, Mas ini ikan hidup ya? Iya Pak ikan hidup. Ah kan? Iya bayarnya lebih mahal. Ya itu kode aja Pastor Andi habis ini makan siang. Jadi dia bisa bedakan ikan hidup dan ikan mayat. Kita mau hebat banget, tapi kalau udah gak fresh gak bisa. Nah bicara pernikahan, anak, adik kakak, papa, mama, mertua. Itu hati paling penting, semuanya bilang hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mau ganteng, mau dagunya ada belahan, ijo-ijo, perutnya ada six pack. Tapi kalau hatinya gak beres. Makanya kita punya pranikah tuh panjang. Harus setahun dulu. Kamu enggak, kamu pasti diberkati nanti dalam pernikahan. Karena kita pengen ngeberesin dulu. Ngapain mengobati kalau kita bisa mencegah. Salah satu kelas itu membereskan hati. Kan ada 3 akar. Akar perzinahan. Kita enggak tahu kan kutuk sampai 4 turunan. Papanya playboy cap kampak, cap tikus turun. Orang lagi jalan lihat kucing betina nengok. Terus pacar bilang, yang itu kucing. Oh iya kucing. Aura perjinahnya kuat sekali. Itu harus diberesin. Itu pengaruh ke hati. Nah lalu akar cinta uang. Semuanya diukur uang. Dikit-dikit duit. Berapa harganya? Wah mahal banget. Ke gereja aja untung rugi. Kamu dibaptis supaya apa? Oh melakukan kehendak Tuhan. Boleh. Kamu melayani supaya apa? Kan Yesus lebih dahulu melayani. Kamu melayani. Boleh. Jadi tanya dulu dapat apa? Ikut kelas apa? Som. Supaya apa? Semuanya dicari untungnya. Kom. Jadi untung rugi. Lalu akar apalagi kepahitan. Wah orang pahit susah. Jadi dikit-dikit sensi, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah, putus asa. Kalau ke supermarket ke tempat baygon apa? Mati, bunuh diri. Jadi bawaannya begitu, luka. Nah itu harus beres dulu. Tapi semua kalau saya rasa di depannya udah beres semua nih. Ya kan, walau kadang perasaan suka salah, kita kembali ke firman. Hati paling penting. Mazmur 119 ayat 11. Makanya gini, kita udah gak bisa ganti pasangan. Itu udah dari Tuhan. Jaga hatinya. Hati itu seperti tanah. Mau ditaburin apa, itu kan kita punya hati. Gak boleh masuk. Baca sama-sama 2, 3. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jaganya dengan firman. Jadi dalam keluarga kalau satu pasangan bertahan tidak akan ada perceraian. Nah saya kasih contoh ya firman Tuhan. Misalnya kan hubungan kita keintiman tuh kita dengan Tuhan. Ibaratnya tuh jemaat dengan Kristus. Jemaat itu kan memuji Tuhan. Tadi kan kita mujitan dari awal tuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan seneng dong ya kan. Siapa sih di sini yang gak dipuji, yang gak seneng. Menurut Bapak Ibu Saudara saya kurus, sedang atau gemuk? Gak apa-apa, aku mah udah kebal, gak ada tersinggung lagi. Udah laku juga, kurus, sedang atau gemuk? Sedang. Menurut saya masih gemuk, karena masih jauh sekali. Dan sebelum ini saya 98 kilo, sekarang sudah 82 kilo. Masa ada jemaat ketemu saya hari Minggu ini, Pastor,
Ya, saya bilang siap. Pastor kurusan ya. Kan tadi pagi saya baru nimbang, ngancing aja tuh penuh usaha. Ngancingin celana. Masa saya bilang. Terus bisa seminggu itu rasanya udah lupa diet. Istri saya bilang, kamu gak jaga makan? Enggak, ada jemaat bilang aku kurus. Di hati saya pengen kayak berteriak, lu katarak. Tapi karena dipuji itu seneng. Nah, kenapa akhirnya gak ada kehidupan dalam rumah tangga, gak fresh lagi karena jarang dipuji. Jadi suami itu harus dipuji. Dia galak pastor, kumisnya segede gagang handphone, tapi dia tetap akan luluh dengan pujian. Dia bego pastor, gak boleh ngatain pasangan bego loh. Yang milih kawin sama dia siapa? Kita. Kalau kita bilang dia bego, si bego, pilih bego. Dua-dua bego. Gak bisa cari duit. Gaji aku lebih tinggi. Kan lu yang pilih. Coba keadaannya gak ada harapan. Dan kita disuruh memuji suami kita. Bagaimana cara pujinya Bu? Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ayo coba. Yang oke aja jarang dipuji. Kapan terakhir Bu puji suaminya? Sebelum COVID pastor. Bertobat. Nanti altar call sebelah kiri. Suami gak ada harapan gimana? Dia mau ke kantor nih. Kalau di selatan manggil pasangan apa sih? Kalau aku di utara sayang. Jangan ditiru, jangan ditiru. Itu udah paten. Beb. Beb tuh babi, tapi sih baby. Baby, beb. Kita udah kesel banget nih. Tiap kali bangun tidur lihat suami kita, masih hidup aja lu. Nah, sekarang kita harus puji kan, supaya seger nih. Beb. Apa? Sini. Bilangnya, kamu suami aku yang terbaik. Hari ini kamu akan pergi, diberkati Tuhan, dan sukses. Kan dia liatin kita, angkat jari. Jangan putus asa. Sambat apa lo? Jangan marah. Dia tambah melotot, angkat. Saya gak perlu ketawa, perlu amin aja. Sekarang ambil waktu lihat suaminya. Sekarang juga. Temukan sesuatu yang kita bisa puji. Ini kan sedikit aja gak apa-apa ya molor hari ini. Bisa Bu? Gak bisa keluar? Gak apa-apa. Roh Kudus akan tolong berikutnya. Sekarang bapak-bapak, Pak. Kita suka marah sama istri kita ya. Genteng, bocor, anjing, hamil, anak gak naik kelas. Pokoknya mesti beres aja semua. Lu ngawinin siapa? Terus anak kita main kurang ajar. Anaknya bilang, emang gak pernah diajarin. Nah gimana caranya supaya kita pulang tuh istri fresh, anak fresh. Mesti dikasih nilai. Firman Tuhan itu nilai. Kalau bukan kita yang ngasih nilai, dunia yang kasih nilai. YouTube, Instagram, TikTok. Kapan terakhir mimpin mesbah keluarga? Ayo bapak-bapak gantian sekarang bapak-bapak. Kapan? Pulang dari tempat ini malam kumpulin istirahat. Ma, anak-anak kumpul. Wah, siapa yang salah nih? Mereka pikir pasti kita kena. Enggak. Papa mau mesbah keluarga. Oh wow. Makan apa dia tadi siang? Gak apa-apa. Oke, semuanya nyanyi semangatnya. King Kong badannya bas. Apa? Jangan. Kita pura-pura bahagia. Oke. Dari mau sharing firman Tuhan. Buka Alkitab kalian. Contek aja khotbah saya hari ini. Jadi kita pura-pura berhikmat juga dari pura-pura WL. Tapi yang penting kan nilai itu masuk. Amin lah Pak, bagus sekali ini khotbah saya. Saya jarang sekali khotbah sebagus ini. Anak-anak siapa di sini anak? Emang kutub pada membelah yang anak. Saya tuh anak, yang anak sini anak. Banyak ngomong thank you sama orang tua. Masak nasi goreng. Nasi goreng terus, bersyukur lu masih makan. Thank you. Semuanya bilang thank you. Thank you Pak. Merinding pastor, makanya latihan. Thank you Ma. Latihan 2, 3. Thank you Ma. Yusuf tuh ini masalah keluarga kan. Papanya sayang sama dia. Abang-abangnya benci. Relate gak sih? Iri. Kita kurus iri.
Kita cakep, lu ke Korea ya? Nggak bisa, kita kayak lebih maju sedikit. Akhirnya gue bilang, guys kumpul. Kita bunuh. Wah, satu bilang jangan. Kita masukin sumur aja. Terus kita jual. Sakit gak sih sama abang sendiri? Saya kan 82 kilo. Wagyu A5 berapa? 3 jutaan kan. 3 kali 80 240 juta. Dihargain 240 juta doang. Akhirnya laku dia. Puji Tuhan laku. Kerja sama Potifar kan. Dari pembantu jadi kepala pembantu. Dari kepala pembantu dia dituduh memperkosa istrinya. Sempet juga belum difitnah masuk penjara. Dijual, dibuang, masuk penjara. Habis masuk penjara namanya orang baik. Hatinya baik. Dia nolongin teman. Bro, jangan lupa ya bro ya. Lu kayak orang beda aja. Kita kan udah deket kayak perangko sama amplop. Dilupain lu sama temen. Jadi bilang, Yusuf apa salah gua dari 17 tahun. Tapi satu hal, dia jaga hatinya tetap fresh. Apapun keadaan keluarga kita, jaga hatimu tetap fresh. Manusia gak bisa lihat, Tuhan lihat. Tuhan angkat hidup Yusuf. Dia diangkat menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Firaun bilang tanpa seizin Yusuf tidak ada seorang pun bisa melakukan apapun di Mesir. Dan apa yang terjadi? Dia bawa bangsa itu maju. Dan saat itu krisis, seperti mungkin sekarang terjadi krisis. Bangsa-bangsa datang sama dia. Orang yang nyakitin dia, orang yang buang dia, orang yang jual dia. Sekarang datang, Yusuf ampuni, Yusuf berkati. Selama ada satu orang di Grow Community Center, Community Church yang jaga hatinya, keluargamu pasti pulih. Mau ngapain? Kita pelayanan, kita gereja. Udah 3 tahun gak ngomong sama adik sendiri. Piye caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, ikannya udah fresh nih. Ingat ya. Yang kedua bumbu. Kurang bumbu, hambar. Kebanyakan garam, darah tinggi. Lu pengen gua mati? Kan gak bisa, harus pas banget. Semuanya bilang gini, pas. Ada satu bumbu, yaitu kasih. Free. Ada 3 kata yang selalu saya pegang. Yang pertama love, cinta. Yang kedua lust, nafsu. Yang ketiga lost, kehilangan. Love adalah keinginan untuk menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, memberkati orang lain walaupun mengorbankan diri sendiri. Lust, nafsu adalah keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, memberkati diri sendiri walaupun mengorbankan orang lain. Loss artinya kehilangan. Kalau love-nya lebih besar dari lust, keluarganya bahagia. Tapi kalau lust-nya lebih besar dari love, dia lost. Dia pasti akan kehilangan. Jadi, ada yang masih in relationship gak? Hati-hati ngomong I love you. Begitu kita ngomong I love you babe. Artinya apa? Aku siap berkorban untuk kamu. Saya lebih pakai bahasa membumia. Aku siap disalib untuk kamu. Aku siap mati. When Jesus said I love you, dia mati di kayu salib. Pak, saya udah gak tahan Pak. Saya gak mati ngarepin suami saya. Dan Grow Community Church harus bilang begini. Gas, karena ibu belum mati. Kan baru setengah mati. Karena waktu kita bilang I love you, kan keinginan untuk membahagiakan orang lain walaupun mengorbankan diri sendiri. Siapa yang bilang love itu take and give? Love is giving. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sama-sama sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kolose 3:14 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Uang gak bisa menyatukan keluarga. Uang dikit ribut. Uang banyak berantem. Uang gak bisa mempersatukan keluarga. Saya suka sekali contoh ini. Tahu Elimelek sama Naomi punya anak Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion punya istri Orpa dan Ruth. Satu saat ada krisis di kota mereka. Mereka pergi ke... Ini boleh kan Pas Randi sampai ke sini? Enak lu di selatan kemana-mana boleh. Nah terus mereka pergi ke Bethlehem. Pikir hidupnya lebih baik. Mati. Si Elimelek mati. Si Mahlon mati. Si Kilion mati. Tinggal si mertua kan. Siapa namanya tadi? Naomi sama mantunya Orpa Marut. Dipanggil. Ladies come here. Mama nih kan. Aduh udah tinggal sendiri. Kalian masih muda.
kalian go back to your town dan cari lagi pria, nikah lagi, kalian masih muda. Karena kalau mama juga nanti dapat suami, punya anak kecil kan ngejarnya gak keburu, dia bilang gitu. Nangis tuh mantu dua-dua. Udah nangis, terus yang satu sembari nangis, sembari begini. Ya udah kalau mau mama mau ya begitu, oke bye. Yang satu pergi, siapa namanya? Orpa, jangan tersinggung namanya Orpa. Ada bami enak banget di kota, mie Orpa. Nah terus yang satu namanya Sirut. Dia sembari nangis, nah di sini saya belajar kasih. Kita mau, iya gue sih sayang banget sama dia ya, cuma gue kayak udah gak bisa tahan deh. Gue udah kasih kesempatan 3 kali, lu belum terlalu sayang sama dia. Rut 1 ayat 16-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, mama. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, mama. Sebab kemana engkau pergi, mama. Ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, mama. Di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah, mama, bangsaku. Dan Allahmulah, mama, Allahku. Di mana engkau mati, mama, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun misalkan aku dari engkau, mama. Selain daripada maut, mama. Dari situ lahir lagu, mama. Ini nyamber aja grup sini. Di mana ketemu mantu seperti begini selain di Grow Community Church? Ya dong, kalau bukan saya yang banggain siapa lagi? Susah. Nah, kasih tuh kayak gitu. Mending mertuanya kaya. Orang tiap hari dia mengutin jelai ke kebun orang. Sisa memang ada peraturan untuk fakir miskin. Janda harus sisa pungutin. Kinasi haenam sama mamanya begitu. Tapi apa yang terjadi kepada orang yang punya kasih yang tulus. Jadi orang rajin menara doa, rajin pujian penyembahan, encounter night. Tapi kalau keluarganya gak diberesin gak bisa. Gimana ngasih Tuhan yang gak kelihatan? Yang kelihatannya kita gak bisa. Nah saya belajar kasih yang benar nih di sini nih. Duit gak ada. Masa depan suram. Tapi Tuhan gak pernah tutup mata. Ketemu sama siapa? Langsung pemilik dari pertanian itu. Namanya siapa? Boas. Itu no play-play, no kaleng-kaleng, konglomerat zaman itu. Dan dari keturunan mereka lahirlah Yesus. Yang ketiga, sampai sini kita belajar sesuatu. Jadi yang pertama bahan, yang kedua apa? Bumbu. Yang ketiga masak perlu api. Semuanya bilang api. Api itu mesti pas. Api bicara mengenai kesabaran dan pengendalian diri. Jadi kalau istri ngomong gebu-gebu, saya orangnya walaupun bentuknya Tasmania, hatinya kan Tweety. Jadi kalau istri saya bilang gini, Lus, kok marah-marah? Aku gak marah, siapa yang marah? Memang dia ngomongnya begitu. Jadi kalau kayak istri lagi suka lebih senang istri punya emosi atau istri tanpa emosi? Jawab. Ntar gak ada dia kangen, ya gak? Coba ya, ini istri gak ada emosi ini. Iseng coba transfer 1 triliun ke istri. Cobain ya, 1 triliun itu berapa sih nolnya? Berapa? Dulu pura-pura gak tahu, ntar takut ada persembahan. Nah, terus 1 triliun. Udah 3 hari, kok gak ada apa-apa ya? Kita panggil, Beb, kamu udah lihat rekening? Udah. Ada apa? Ada uang. Berapa? 1 T. Kok gak bilang thank you? Thank you. Kok kamu gak happy? Happy. Kita udah naik darah. Transfer balik. Kita kesel sekali. Kalau 1 triliun harusnya gimana ibu-ibu Jaksel? Kalau dapat 1 triliun bu, seandainya kita mimpi sebentar. Kita naik langit sebentar. Ditransfer 1 triliun, kita gimana? Pengen punya suami yang punya emosi atau enggak? Galak-galak jadi suami. Ayo, udah gak boleh dijawab kan sekarang. Kalau punya suami gak ada emosi, gak pernah marah-marah. Kita udah bikin joke sama tim. Kok papa gak ketawa? Emang gak lucu? Lucu.
Ketawa dong Pak. Hihihihi. Bapak minum obat gih. Kita takut kejiwaan suami kita. Harus ada api dalam rumah. Oma saya kan pintar masak. Terus dia tumis sayur aja enak. Masak caisim. Caisim adalah saudaranya Meme. Cari di ChatGPT. Sawi. Bahasa Selatannya sawi. Sebiji sesawi. Oke. Saya bilang, Oma apa sih rahasianya? Api. Api Roh Kudus. Bukan api kompor. Dia bilang kalau masak bikin kue tiaw, nasi goreng, apa aja. Yang penting api mesti kencang. Coba saya bilang masak gimana? Nyalain api. Minyak sampai dia masukin bawang putih. Sampai coklat masukin sayur. Wah cepat sekali. Harus cepat dia bilang. Api cepat enak dia bilang. Itu rahasia anak Chinese food. Ini rahasia keluarga nih. Kayak kita udah dekat saya bocorin lah. Kasih dikit-dikit. Resep keluarga. Sampai api ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Yakobus 1 ayat 19-20. Ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Baru dengar saya udah, apa? Terus salah dengar lagi, oh sorry. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Di hadapan Allah aja gak bener, apalagi di hadapan keluarga. Kalau papa lu gimana? Kalau papa gue tuh suka marah-marah. Gak ada yang dibanggakan. Abraham dan Sarah. Tahu kenapa masalah panjang banget selesainya? Kan gak punya anak, udah 100 tahun. Kan kalau orang kaya, punya uang banyak, harta buat siapa? Kita cari duit buat siapa? Coba bapak-bapak jawab. Anak, istri udah lupa. Emang anak dari pohon? Dari istri. Jadi emosi dari sabar tadi. Buat istri dan anak. Semua anak. Istri di samping. Woi istri. Nah. Kok nggak hamil-hamil? Katanya bapak beriman, bintang di langit, seperti pasir di laut. Satu saat Sarah panggil Abraham, babe, come here. Look at her. Arah jam 10. Boleh kan? Gih, istrinya loh. Kalau bapak-bapak jadi Abraham, istrinya yang nawarin, jawab apa pak? Dia nggak minta, dia nggak nyari loh. Beb, tuh. Gimana pak? Musia bahasanya di Prias Jati dong, gak ada istri-istrinya. Kan dia gak mungkin bilangnya, thy kingdom come, thy will be done. Kan gak mungkin. Musia Abraham jawabnya gimana? Sarah, gak boleh loh. Kamu udah ikut WBI loh. Apa yang disatukan oleh Tuhan gak bisa dipisahkan oleh manusia loh. Segala sesuatu yang sia-sia aku tolak dalam Yesus. Ayo kita lari. Jangan pikir gitu-gitu. Tuhan pasti siapkan. Dia berfirman. Dia pasti menepati. Kan harusnya begitu dong. Si Abraham disamperin. Makanya Hagar diambil jadi istrinya. Punya anak namanya Ismail. Kenapa? Karena ada orang yang gak bisa tahan api. Semuanya bilang tahan. Menurut Bapak Ibu Saudara, saya orangnya galak atau baik? Yang lain gak bisa. Kayak gak bipolar. Nah, tenang. Dulu saya aslinya galak. Sekarang ini tegas. Ini bukan marah. Ini semangat khotbahnya. Saya gak bisa ngomong yang lain karena ada papa mama saya, ada adik kakak saya lengkap. Galak. Istri saya bilang ini, sayang coba ambil KTP kamu. Saya bilang kok macam polisi dia buat rahasia. Saya lihat foto kamu. Saya pikir ada yang salah. Lihat deh muka kamu. Serem gak? Enggak, saya bilang. Sadis muka kamu itu, galak katanya. Dia suruh lihat KTP, kurang ajar. Terus dia bilang, saya lihat kamu yang takut apalagi jemaat katanya. Wah, saya bilang saya gembala. Galak gini gimana, mata segaris tapi ngeri sekali tampangnya. Wah, saya bilang saya udah penuh Roh Kudus. Saya udah melayani Tuhan. Gimana caranya ya? Saya Google, belum ada ChatGPT kan. Gimana sih caranya biar muka gak serem, biar gak galak. Dia jadiin senyum. Senyumlah sekarang saya sampai saat ini. Saya belum gila loh, saya senyum supaya saya menetralisir. Coba latihan senyum yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ayolah latihan pura-pura bahagia semuanya. 1, 2, 3. Sekarang senyum sama keluarganya di sebelah. 1, 2, 3.
Baru dibentak tadi pagi. Nah, ternyata saya temukan setelah saya senyum, susah marah. Saya kasih contoh ya. Setan lu, kayak gak bisa. Lu bercanda tuh apa tadi? Enggak, gue lagi marah, setan. Saya susah marah dan emosi saya mulai ada, muka masih tegang-tegang, kadang ungu, berasap, tapi enggak keluar kayak dulu. Satu, saya temukan di Alkitab memuji Tuhan. Kenapa kita marah? Karena kita rasa, gimana ya? Kan harus positif, tapi kalau ketemu orang bego ngomong apa coba? Kan banyak. Sekarang ketemu orang bego gimana coba? Coba, saya tanya sama orang selatan. Harus kata-kata yang membangun. Saya ketemu satu kata, ketemu orang bego saya bilang gini. Wow. Semuanya 1, 2, 3. Wow. Ada makhluk seperti ini. Oh wow, amazing. Saya ketemu caranya. Jadi kalau ada wow, bukan khotbah lu bagus. Lu bagus khotbah, lebih bagus gak khotbah. Oke. Sampai di mana tadi? Nah, terus saya ketemu dari firman memuji Tuhan. Saya memuji, karena begini. Kan gue gak bisa, udah bego gimana? Suruh belajar gak mau. Mendingan waktu saya memuji Tuhan kan pujian isinya firman. Di situ saya tiba-tiba, misalnya Allah bangkit, Allah kita heran dan besar. Di situ saya lihat kebesaran Tuhan yang sanggup merubah orang itu. Kita rubah lingkar perut aja susah, terus mau rubah orang. Mending senyum aja, makanya tekanan darah saya rendah sampai sekarang. Ada satu lagu, tapi nggak tahu orang selatan tahu nggak? Ini lagu yang merubah saya gini. Dalam suka duka. Tepuk tangan yuk sama-sama. Tetap tersenyum, haha. Diolok, dihina, ku kan tetap tersenyum. Amin. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Sama-sama. Apapun terjadi ku kan tetap lulus. Ini mesti di videoin tadi. Pasangan kita marah-marah, puterin videonya. Keluarga bahagia bukanlah keluarga yang serba cepat, tapi keluarga yang tahu waktunya Tuhan. Itu api. Yang keempat adalah takaran yang seimbang. Mesti balance. Ada waktunya pelayanan, ada waktunya keluarga. Kalau pelayanan seru, sama keluarga gak seru. Sama jemaat, shalom, apa kabar? Pulang ke rumah, beresin tuh, berantakan. Balance dong. Ada serius, ada waktunya sukacita. Kayak saya kan khotbah ada seriusnya, ada sukacitanya. Maria sama Marta lebih rohani siapa? Kan Yesus datang. Maria dengerin kan? Marta ngapain? Belakang sibuk, bikin Dubai mochi lah, segala macam. Terus dia komplain kan, Tuhan, tuh Maria gak bantuin tuh. Tuhan bilang gini, Marta, Marta, kamu selalu sibuk dengan banyak perkara. Hanya satu saja yang perlu, yang tidak akan pernah diambil daripadamu, yaitu hadiratku. Bayangin ya, ini saya mau ngajarin intim sama Tuhan penting, tapi keluarga harus diurus. Coba semuanya Maria sama Marta dengerin Yesus. Selesai kebaktian sekarang kan, jam 12 kan. Terus Yesus khotbahnya bagus banget, terberkati, mind blowing deh. Oh sama-sama Marta Maria. Oh loh Yesus kenapa? Asam lambung. Karena gak ada makanan. Tapi kalau Maria sama Marta sibuk, siapa yang dengerin Yesus? Kayak sekarang rupiah melemah, indeks turun, kan kita bingung. Kita perlu Tuhan, intim dengan Tuhan perlu, tapi melayani keluarga juga perlu. Katakan amin. Saya udah mau selesai. Apakah kita belajar sesuatu? Yang kelima, waktu memasak yang tepat. Itu percaya proses Tuhan. Gak ada tuh keluarga yang sempurna, cuma ada di film. Yang real, siapa yang di sini semuanya sempurna? Kalau papa sempurna, mama sempurna, semua sempurna. Gak ada. Selama kentut masih bau, keluarga belum sempurna. Keluarga saya juga gak sempurna. Saya suka telur. Tiap hari makan telur bisa 2-4. Putih 4, kalau pakai kuning 2. Nggak masalahnya bagus kan? Tapi saya suka 3/4 matang. Sampai saya ke hotel yang bikin telur enak, yang saya sarapan, saya bilang, berapa lama? 7 menit dia bilang. Saya pulang 7 menit. Keras. Keras kan kayak gak enak gitu kan.
Terus saya balik lagi, saya bilang tanyain chefnya berapa menit, 7 menit. Saya pulang lagi cair. Nah, aku gak suka tuh, saya suka yang 3/4 matang pas. Oke, saya bilang, saya mau ketemu chefnya. Chef, is it true 7 minutes? Iya. Gagal saya 2 kali. Dia bilang gini, masukin 7 menitnya, pas airnya dingin atau airnya blebek-blebek. It makes a difference. Ya ampun chef, pantas dia jadi chef. Ternyata waktu itu penting. Jangan keburu-buru, jangan try. Jangan, itu di film. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hana tuh kan doa kan, Tuhan pengen punya anak, nggak hamil-hamil. Tuhan pengen punya anak, lihat enci sebelah, udah kembar 2. Tuhan pengen punya anak, udah kembar 4. Kapan? Why? Tenang, ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pecah suara yuk. Walau masuk YouTube. Tak mudah dimengerti, semuanya grow, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Teorinya udah pinter, tapi sekali hamil, bam! Seseorang yang merubah sejarah Israel. Siapa anaknya Hana? Samuel. 1, boom. Jangan bandingkan proses hidupmu dengan orang lain. Andi Cokro, Johan Mogi. Percaya Tuhan sedang memasak sesuatu yang indah untuk keluargamu. Di foto, please. Kok dia cepet? Itu sashimi. Kok aku lama? Dry age. Yang keenam, yang terakhir saya selesai. Dimasak dengan kasih. Dipenuhi anugerah Tuhan. Suka dengar ini, orang Kristen kok gak ada kasih, orang Kristen kok gak ada kasih. Mereka nuntut kasih. Standar kita tinggi bro. Anak saya tuh suka makan, kayak papanya. Dari kecil ya, dari tidur malam nih. Mami, besok Ica ke sekolah bawain apa? Ica mau apa? Ica pengen nasi Hainam. Lagi mau tidur loh, masih bilang Ica mau nasi Hainam. Pulang sekolah, di mobil nih dijemput. Nanti malam mami bisa masak nasi uduk gak? Mateng gak lu anak gua kayak begitu? Isi saya kan happy suka masak. Tapi coba dia masak ini. Udah sekolah susah, PR gak benar, guru les, nasi uduk, nasi Hainam. Jadi situ nasi, dimakannya enak gak? Gak enak. Banyak kita orang Kristen, keluarga kita lihat kita udah gak enak. Kesel lihat kita, 4, 5, 6. Saya mau kasih tahu, kalau memang kalian intim sama Tuhan, harusnya kita punya kasih. Kita gak bisa kasih apa yang kita gak punya. Waktu kita terima Yesus, Yesus adalah kasih, kasih itu ada di dalam kita. Anak-anak kurang ajar. Aduh Pak, udah sampai di sini, tahan Bu, Ibu punya kasih. Ngarepin suami, aduh pastor, genitnya, ada kasih. Ngarepin istri, pastor, tuntutannya gak kuat. Sampai kapan? Selama Yesus ada di kamu. Selama kasih itu ada dalam kamu, kamu akan bisa mengasihi. Selamat intim, selamat membangun keluarga bahagia. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama. Semua baik, semua apapun keadaan keluargamu saat ini, Grow Church. Percaya, suamimu jadi baik, istrimu jadi baik, anak-anakmu jadi baik. Yes Lord. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mata kita. Mungkin saat firman disampaikan, Roh Kudus bicara sama kita. Oh iya, resep nomor 3 aku masih kurang. Aku masih miss resep nomor 4. Apiku terlalu gede. Kasihku sudah pudar. Ternyata bukan kasih nafsu.
terlalu banyak menuntut. Apapun yang kurang dari resep ini, selama kasih Tuhan, selama engkau intim dengan Tuhan, ada kasih karunia, ada kesanggupan untuk mengasihi keluargamu. Aku berdoa berkati semua yang single, yang belum menikah, anak-anak, adik kakak, orang tua, mertua. Roh Kudus kasih kesanggupan untuk mereka menghidupi firman Tuhan ini. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Sebelum saya serahkan ke Pastor Andi, kita lihat sebentar video yang berikut ini. Dan tentang keuangan, apapun, maaf. Semua ada di sini dan ditulis dalam bahasa yang sederhana. Menariknya istri saya juga tulis, anak saya tulis dari berbagai sisi. Ini bisa jadi bahan untuk mesbah keluarga dan bagus banget untuk gift. Tapi untuk anak-anak kita juga bagus. Saya mau kasih ini kalau ada yang mau. Oh ya. Semoga jadi berkat. Nanti yang lain bisa dapatkan di depan dan ada beberapa buku yang lain bagaimana kita bertumbuh dalam iman. All things are possible. Semuanya ditulis dalam bahasa sehari-hari dengan contoh yang mau intim. Karena temanya intimisi, ada Art of Worship. Dan ini sudah dicetak beberapa kali dan cover yang sudah lama. Karena percetakannya nggak bisa adjust, terlalu banyak demand. Baru berhasil cetak yang original lagi. Ini adalah bagaimana sih kita bisa sukses di dalam Tuhan. Dan ada merchandise, kita bikin ini hanya limited dan sudah habis, tinggal beberapa. Tujuannya adalah membangkitkan lagi value keluarga. Ada tulisnya crafted with legacy, ada tulisnya mi familia, keluargaku. Anak saya kalau pergi bilang, Dad hari ini pakai baju apa biru? Oke, kita biru keluarga itu like make a bonding. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara bisa dapatkan, tapi saya pengen kasih nih untuk ini size wanita, bisa untuk anak, ini size-nya istri saya. I want to give a gift for grow community. Kayaknya di sini udah yang di sini. Ada yang mau gak? Semoga bisa jadi berkat. Saya serahkan kepada Pastor Andi, Tuhan memberkati kita semua.